yaitu pengantar dosen untuk menyampaikan tujuan dan maksud daripada perkuliahan ini. Kedua, pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh moderator yang telah ditentukan, dan arahan atau refleksi akhir dalam menanggapi masukan, tanggapan, atau pertanyaan. Baik, para mahasiswa semua yang hadir, pada pertemuan keempat kali ini kita angkat tentang konsep dasar dan tujuan peningkatan pendidikan di sekolah. Supaya perkuliahan ini berjalan dengan maksimal dan berkah, marilah kita berdoa. Keyakinan kita masing-masing berdoa mulai. Selesai. Tujuan perkuliahan kita adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep dasar dan tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dengan demikian, ada dua sub tujuan, yaitu satu, mengidentifikasi tujuan dasar peningkatan mutu, dan kedua, tujuan peningkatan mutu pendidikan, konsep dasar dan tujuan. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada moderator yang ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan diskusi pada hari ini. Kepada yang bersangkutan saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak. Bapak Ibu mahasiswa, mahasiswi mata kuliah manajemen strategik dalam sistem pendidikan. Mata kuliah manajemen strategik kita belajar supaya kita bertambah pintar. Saya Weni Mediana sebagai moderator. Semoga kegiatan kita berjalan lancar. Sebelum itu saya bacakan tata tertib pada hari ini. Yang pertama, peserta harus menonaktifkan mikrofon. Yang kedua, penyaji akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Yang ketiga, akan ada sesi tanya jawab. Jadi peserta harus raise hand atau mengangkat tangan terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan diberikan kesempatan oleh moderator. Baru peserta menyampaikan pertanyaan, sebutkan nama, isi pertanyaan dengan singkat, padat dan jelas, dan boleh memberikan saran atau masukan. Yang keempat akan dibahas nanti langsung oleh penyaji setelah ada pertanyaan dari peserta. Yang kelima akan ada masukan atau saran dari dosen pengampu. Baiklah Bapak Ibu, hari ini penyajian oleh kelompok 3 tentang konsep dasar peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hari ini saya dibantu oleh Ibu Yulia sebagai notulen dan Pak Roma sebagai perekam. Dipersilakan kepada kelompok 3 untuk menyajikan hasil kelompoknya. Baik, terima kasih Ibu Weni. Suara saya bisa terdengar jelas, Bu? Terdengar Pak Samsul Komar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator, Ibu Weni Meliana. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suhaimi, SPD, MPD, serta terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, mahasiswa dan mahasiswi S2 Magister Administrasi Pendidikan Universitas Lampung yang diberikan. Di sini kami selaku dari kelompok 3 akan menyajikan sebuah pembahasan terkait konsep dasar dan tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kelompok 3 ini terdiri dari Pak Soekarno, Pak Muhammad Rizky, Pak Sofian Hadi, dan saya sendiri, Samsul Komar. Nah, untuk di awal, di bagian pendahuluan, nanti saya yang akan menampilkan pembahasan, untuk kemudian dilanjutkan oleh Pak Soekarno, Pak Muhammad Rizky, dan Pak Sofian Hadi. Di bagian pendahuluan ini, Bapak Ibu, ini adalah sebuah konsep awal ya, kenapa kita mesti mengkaji tentang konsep dasar dan peningkatan mutu pendidikan adalah ada suatu anggapan bahwa harkat dan martabat suatu bangsa itu sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Bahkan bisa dilihat sebuah negara bila kualitas pendidikannya bagus, mutunya bagus, itu biasanya tingkat kemakmurannya juga tinggi. Nah, sebaliknya juga dengan negara yang di bawah standar ya, katakannya berada di bawah garis kemiskinan atau
jauh dari kata kemakmuran, biasanya juga kualitas pendidikan dan mutu pendidikannya rendah dan sistem pendidikan yang semrawut. Maka oleh itu tidak heran kemudian banyak negara itu berinvestasi pada teknologi, ilmu pengetahuan, dan pastinya juga pendidikan, karena pendidikan ini adalah satu hal ya yang bisa menjadikan generasi bangsa kita itu bisa bertahan dan beradaptasi pada zaman yang sekarang sudah semakin canggih dan juga informasi yang semakin menyebar luas. Secara nasional, peningkatan mutu pendidikan ini tidak heran dijadikan sasaran pembangunan di bidang secara nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Nah, dalam perkembangannya kemudian kita mengenal ada era otonomi dengan asas desentralisasi, pengelolaan pendidikan yang semula berpusat pada pemerintah pusat, makin ke sini mulai bergeser baik itu mikro maupun makro beralih pada pengelolaan pendidikan yang diserahkan pada pola manajemen sekolah di mana sekolah tersebut yang melaksanakannya. Mungkin sebagai contoh ada dana BOS ya Bapak Ibu yang bisa dikelola oleh sekolah meskipun ya pelaporannya dan juga sistem pengawasannya itu tetap ditentukan oleh dari pusat. Nah, kemudian juga kurikulum di dalam kondisi khusus atau yang dikenal juga dengan kurikulum di masa pandemi COVID-19, di sana diberikan 3 pilihan di mana sekolah itu boleh menyelenggarakan atau melaksanakan kurikulum yang sudah ditentukan kurikulum 2013, juga boleh menyelenggarakan kurikulum di masa pandemi yang juga sudah ditetapkan belakangan oleh pemerintah, dan juga boleh menyelenggarakan kurikulum yang sudah disesuaikan oleh sekolah masing-masing. Nah, pada pembahasannya nanti Bapak Ibu kita akan mengenali satu istilah yaitu manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah ini adalah penawaran bagi sekolah untuk menyediakan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik, lebih memadai bagi peserta didik, karena ini memberikan peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi ya dan improvisasi di sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing dan potensi sekolah masing-masing. Nah, untuk itu konsep dan tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini penting bagi kita pahami bersama supaya dapat diimplementasikan dengan baik, terutama bagi kita semua sebagai unsur yang terlibat dalam pendidikan. Mudah-mudahan nanti kami bisa menjelaskan konsep dasar peningkatan mutu pendidikan di sekolah, menjelaskan tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah, kemudian juga menjelaskan bagaimana konsepnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu, kita mesti mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan peningkatan mutu pendidikan. Jadi dalam konteks pendidikan, pengertian mutu itu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Suryadi Pak Suhaimi dalam hal ini menyatakan bahwa mutu pendidikan itu adalah kemampuan sistem pendidikan, baik secara manajerial maupun teknis profesional untuk meningkatkan kemampuan belajar. Pendidikan itu dinyatakan sudah bermutu apabila peserta didik yang mengikuti suatu satuan program pendidikan pada jenis dan jenjang tertentu itu sudah mencapai standar yang telah ditetapkan untuk satuan program tersebut. Ini disebutkan dalam Umar dalam Suhaimi 2019. Mutu pendidikan itu mengacu pada kualitas output pendidikan, di mana output itu kemudian ditentukan oleh input dan proses pendidikan. Mungkin ini adalah penjabaran di mana hubungan antara input, proses, dan output. Nah, jadi input dalam hal ini adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Contohnya adalah SDM, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan lain, peralatan, perlengkapan sekolah, program kerja, dan sebagainya, yang kemudian itu berkolaborasi ya dengan proses pendidikan. Dalam hal ini merupakan seperangkat upaya untuk merubah input menjadi output yang diharapkan. Contohnya proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan juga monitoring dan evaluasi yang kemudian dari keduanya inilah menghasilkan output. Output di sini bukan hanya berupa lulusan ke sekolah, tapi juga merupakan kinerja sekolah. Prestasi sekolah yang dihasilkan bisa dari proses perilaku sekolah, bisa dari proses perilaku siswa juga, seperti siswa yang jujur,
yang kemudian bisa berlaku sopan, dan juga prestasi yang dapat diukur seperti prestasi-prestasi dalam berbagai lomba dan juga juara-juara dalam berbagai kompetisi ya, seperti kompetisi sains dan lomba-lomba lainnya. Nah, intinya yang dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, dan inovasinya. Baiklah, untuk pembahasan lanjutan itu akan dilanjutkan oleh Pak Sopyan Hadi. Silakan, Pak. Baik, Pak Sopyan Hadi, apakah ada? Oh maaf, Pak. Iya. Mute. Silakan, Pak. Ya, saya lanjutkan masuk ke dalam konsep peningkatan mutu pendidikan, yaitu satu permasalahan yang dihadapi suatu bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang atau satuan pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan sekolah dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi lebih standar pada asumsi bila mana semua input pendidikan lebih dipenuhi baru akan menghasilkan output yang bermutu. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk memajukan sekolahnya. Yang ketiga yaitu peran serta masyarakat, khususnya orang tua, siswa, dan penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Boleh lanjut? Manajemen peningkatan mutu, sekumpulan prinsip dan teknik yang menekankan pada peningkatan mutu dengan bertumpu pada lembaga pendidikan untuk secara terus-menerus dan berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaganya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan peserta didik dan masyarakat dan mampu bersaing di tengah-tengah kemajuan globalisasi, serta mampu bertahan dengan menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan terpenuhi kepuasan. Di sini masuk ke dalam manajemen peningkat mutu di sekolah atau MBS, strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah masing-masing di sekolah. Next. Alasan perlunya penerapan peningkatan mutu pendidikan di sekolah diantaranya yaitu sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila mana dikontrol oleh masyarakat setempat. Yang keempat yaitu keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang kelima yaitu sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Yang terakhir yaitu sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, masyarakat, pemerintah daerah setempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Rizky. Halo, Bapak Rizky. Ya, mohon izin melanjutkan masih pada konsep dasar peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Menurut Hariri, Karwan, dan juga Ridwan pada tahun 2016, beberapa indikator yang menunjukkan karakter atau usaha yang dapat dilakukan dalam konsep ini, antara lain yang pertama lingkungan sekolah yang aman dan tertib, yang kedua sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, adanya harapan yang tinggi dari personal sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa untuk berprestasi. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai tuntutan IPTEK, adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan atau perbaikan mutu, dan adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid atau masyarakat. Selanjutnya.
Ya, menurut Nahrawi pada tahun 2019, karakteristik MBS atau manajemen berbasis sekolah tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif atau effective school. Demi mencapai output yang diharapkan, sekolah efektif mesti memiliki karakter proses, diantaranya proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork atau kerjasama yang kompak, cerdas, dan dinamis, sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat, sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi dalam hal manajemen, sekolah memiliki kemampuan untuk berubah psikologis dan fisik, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, sekolah memiliki komunikasi yang baik, sekolah juga memiliki akuntabilitas, dan sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas. Selanjutnya, ya, input sekolah yang efektif mencakup diantaranya yang pertama memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, kedua sumber daya tersedia dan juga siap, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, memiliki harapan prestasi tinggi, fokus pada pelanggan, khususnya siswa. Input manajemen mencakup tugas dan yang jelas, rencana yang tinggi dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, ketentuan-ketentuan yang jelas sebagai panutan bagi warga sekolah untuk bertindak, dan adanya sistem pengendalian mutu yang efektif dan efisien untuk meyakinkan agar sasaran yang telah disepakati dapat dicapai. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Soekarno. Baik, terima kasih Pak Rizky. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. Muafikus Sobri menyatakan mutu pendidikan manusia dan bangsa Indonesia yang komprehensif dan seimbang yang mencakup sekurang-kurangnya pertama mutu keimanan, ketakwaan, akhlak dan kepribadian. Kedua, kompetensi intelektual, estetik, psikomotorik, kinestetik, vokasional, serta kompetensi kemanusiaan lainnya sesuai dengan bakat, potensi, dan minat masing-masing. Yang ketiga, muatan dan tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mewarnai dan memfasilitasi kehidupan. Yang keempat, kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan. Kelima, tingkat kemandirian dan daya saing. Next. Secara nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan, menekankan bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah menetapkan 8 standar nasional pendidikan yakni 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, dan 8. Standar penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan sebagaimana dikemukakan tersebut pada hakikatnya menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, standar nasional pendidikan harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Next.
Dalam Suhaimi 2019 menekankan bahwa manajemen peningkatan mutu di sekolah bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Secara rinci peningkatan mutu bertujuan untuk 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. 4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Kesimpulan. Nah, dari pemaparan yang sudah kami sampaikan tadi dapat kami simpulkan bahwa pertama, mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan baik secara manajerial maupun teknis profesional untuk meningkatkan kemampuan belajar. 2. Manajemen peningkatan mutu di sekolah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan masing-masing sekolah. 3. Peningkatan mutu sekolah berkaitan erat dengan pembentukan sekolah yang efektif. 4. Manajemen peningkatan mutu di sekolah bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Saran, peningkatan mutu pendidikan di sekolah merupakan hal yang wajib dilaksanakan demi memenuhi tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. Melakukan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah melalui manajemen berbasis sekolah serta membentuk sekolah efektif memerlukan kolaborasi yang menyeluruh dari warga sekolah dan dukungan semua pihak. Diperlukan komitmen hingga kerjasama yang kuat untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah secara bersama sesuai dengan peran masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dalam presentasi pada hari ini. Salah kilap, saya mewakili kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 3. Bapak Ibu, kelompok 3 sudah memaparkan mengenai konsep dasar peningkatan mutu pendidikan di sekolah, mengulas mengenai manajemen berbasis sekolah, serta pembentukan sekolah efektif. Terus tujuan peningkatan mutu pendidikan sekolah juga sudah diulas oleh kelompok penyaji. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan saran ataupun masukan atau pertanyaan, silakan raise hand-nya. Oke, saya cek yang raise hand pada ini Andini Pristiara Kinanti Asikin. Kepada Bu Andini dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Eni. Suara ulun terdengar Bu Eni? Terdengar Ibu. Ya, begini, tadi kan diungkapkan bahwa alasan perlunya penerapan pendidikan mutu di sekolah itu salah satunya yaitu penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien apabila dikontrol oleh masyarakat setempat. Nah, boleh dipaparkan lebih jauh seperti bagaimana itu maksudnya? Karena ada satu sekolah di daerah saya ini, apabila anaknya tidak dapat memasuki sekolah itu, maka pernah ada penyerangan seperti itu ke sekolahnya. Atau, nah, kalau seperti itu kan berarti dikontrol oleh masyarakat setempat ini bukan menjadi alasan perlunya penerapan
peningkatan mutu di sekolah itu sendiri. Nah, atau kelompok 3 bisa menjelaskan seperti apa maksudnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Andini. Dipersilakan kepada kelompok 3 menanggapi mengenai penggunaan yang manajemen berbasis sekolah yang akan lebih efisien itu ya. Pada slide berapa, Bu Andin? Ingat? Sebentar, Bu. Saya cek Bu. Itu tadi ya, jadi di slide. Itu tadi di slide 9, Ibu. Nah, di slide 9, Bapak. Ya, silakan kepada penyaji. Ya, yang alasan penerapan peningkatan mutu pendidikan sekolah yang bagian itu. Oke. Silakan kelompok penyaji untuk menanggapi. Yang penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif itu, Pak. Ya, boleh Ibu Weni menanggapi dari yang disampaikan oleh Ibu Andini. Ya, dipersilakan Pak Samsul Komar. Ya, ini satu contoh mungkin ya, bahwa kita beranggapan bahwa sumber daya pendidikan itu lebih efisien dan efektif bila mana dikontrol oleh masyarakat setempat. Sebenarnya ini adalah konsep di mana sekolah itu memang harusnya ya melibatkan masyarakat sekeliling termasuk dalam membuat berbagai kebijakan. Sebagaimana yang kita tahu, setiap ada kebijakan itu mestinya disosialisasikan dengan komite sekolah atau masyarakat sekeliling, di mana kalau misalkan memerlukan pendanaan atau misalkan memerlukan bantuan itu baik berupa bahan-bahan atau segala yang diperlukan untuk membangun sesuatu di sekolah, itu bisa berbagi tanggung jawab bersama antara sekolah serta masyarakat yang ada di sekeliling, di mana masyarakat tersebut yang menitipkan ya atau kepada anak-anak mereka. Ini adalah satu contoh di mana harusnya memang manajemen berbasis sekolah ini harus dianalisa dulu, di mana setiap sekolah itu memiliki potensi masing-masing. Taruhlah sebagai satu contoh sekolah yang berada di tengah gunung atau yang katakanlah di daerah yang banyak hutannya ya. Kemudian mereka menetapkan satu konsep di mana sekolah itu memiliki sebuah program bercocok tanam misalnya atau adiwiyata. Nah, kemudian sebenarnya konsep program ini bisa disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sekeliling. Mungkin mereka bisa membantu misalkan perihal edukasi kepada anak-anak. Bisa jadi guru yang ada di sana bekerjanya di kota tidak terlalu paham perihal cocok tanam, maka oleh itu masyarakat sekeliling yang lebih paham cocok tanam itu bisa memberikan pengetahuan lebih kepada siswa-siswanya. Dan juga kalau misalkan mereka ingin membangun, biasanya kan adiwiyata ada infrastruktur ya yang berbasis lingkungan, katakanlah membuat kursi atau RTH. Nah, ini bisa melibatkan bersama dengan masyarakat sekeliling. Jadi pengelolaannya mungkin bisa lebih efisien dan efektif. Nah, mungkin menanggapi sedikit dari yang disampaikan oleh Ibu Andini, mungkin tadi saya mohon maaf ya nangkapnya ada penyerangan atau gimana gitu, banyak faktor ya yang bisa saja mempengaruhi dari berbagai fenomena yang terjadi atau melibatkan sekolah. Makanya tadi kami sampaikan kan perihal konsep sekolah efektif itu bisa jadi ada faktor komunikasi yang kurang kuat antara sekolah dengan masyarakatnya, atau entah karena ada kepemimpinan yang kurang kuat dari kepala sekolahnya, kontrol yang tidak kuat, atau ada dari PTK-nya yang kurang, katakanlah kurang kompeten ya dalam berkomunikasi dengan masyarakat sekelilingnya. Bisa jadi hal-hal tersebut yang mengakibatkan terjadi kesalahpahaman misalnya dengan masyarakat sekeliling. Maka oleh itu kami tadi kan menyajikan konsep sekolah efektif ya. Ada begitu banyak kategori yang seyogianya kalau misalkan itu bisa dicapai, peningkatan mutu pendidikan di sekolah pasti bisa dicapai. Mungkin yang kawan-kawan yang lain boleh menambahkan, Pak Rizky, Pak Sofian Hadi, atau Pak Karno, silahkan. Ya, terima kasih Pak Samsul Komar. Bapak Ibu penyaji, mungkin ada yang mau menambahkan sebelum saya kembalikan kepada Ibu Andini. Adakah dari kelompok penyaji yang mau menambahkan? Baik, mungkin dianggap sudah jelas ya. Jadi penggunaan sumber daya pendidikan itu akan lebih efektif dan
efisien itu apabila dikontrol oleh masyarakat setempat. Jadi sudah dipaparkan. Mungkin bagaimana Bu Andin? Sudah paham Ibu. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, kita buka lagi untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Ibu Nurul Hikmah yang sudah raise hand. Silakan Bu Nurul Hikmah. Ibu, terima kasih Bu. Bu Eni sudah terdengar jelas lah Bu suara ulang dari Terdengar Ibu Nurul Hikmah, silakan. Tadi kan saya sempat baca yang di kesimpulan, peningkatan mutu sekolah berkaitan erat dengan pembentukan sekolah yang efektif. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, khususnya daerah pegunungan? Itu saja, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Nurul Hikmah. Jadi, bagian kesimpulan, penyaji tolong ke bagian kesimpulan. Ya, nah bagian 3 itu peningkatan mutu sekolah berkaitan erat dengan pembentukan sekolah yang efektif. Jadi Ibu Nurul Hikmah mau meminta penjelasan bagaimana untuk sekolah yang berada di daerah pegunungan. Jadi silakan ditanggapi oleh penyaji. Ya, Pak Rizky atau yang lain mungkin bisa menanggapi. Oke, Aduh, terima kasih. Oh ya, silakan. Silakan Pak Karno. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin menanggapi dari pertanyaan Bu Nurul. Jadi sebenarnya untuk masalah ini tentang praktiknya Bu ya. Jadi tidak hanya di pegunungan aja sebenarnya masalah tentang mutu sekolah itu di semua tempat sebenarnya. Jadi itu tergantung kepada penghuninya atau ibaratnya kita sebagai gurunya ya kalau kita bicara tentang pendidikan. Dan itu banyak unsur sebenarnya yang menjadikan mutu sekolah tadi. Jadi dari manajemennya bisa, dari gurunya juga bisa. Jadi sebenarnya untuk peningkatan mutu sekolah ini pertama yang perlu kita bangun sebenarnya dari SDM yang ada di sekolah itu sendiri. Nah, mungkin itu yang saya bisa tangkap ya. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa menambahkan. Ya, terima kasih Pak Soekarno. Jadi tanggapan dari Pak Soekarno. Jadi kepada Bu Nurul Hikmah, untuk peningkatan mutu sekolah itu jadi kasusnya tidak hanya di pegunungan, dimanapun yang penting konsepnya peningkatan di sumber daya manusia. Disilakan kepada kelompok penyaji, adakah yang mau menambahkan atau dianggap itu sudah cukup mewakili jawaban penyaji? Silakan, adakah yang mau menanggapi lagi dari kelompok penyaji dulu? Bu, saya mau nanggapi sedikit, Bu. Dari penyaji, Ibu Hilda di kelompok 3 ya nanti dulu, Bu. Mohon maaf. Iya, karena mungkin dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan dulu selaku penyaji. Baik, boleh menambahkan ya, Bu. Ya, disilakan Pak Samsul Komar. Mungkin mempertajam saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Karno tadi SDM ya. Ya, jadi satu hal yang terkait dengan sekolah yang efektif di sini sudah kita sebutkan bahwa sumber daya tersedia dan siap dan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Jadi ini yang diharapkan usaha-usahanya adalah ya diarahkan bahwa kepala sekolah beserta guru-gurunya itu diharapkan kompeten. Maka untuk menciptakan kompeten ya diperlukan berbagai macam ya katakanlah pelatihan atau pengembangan diri yang mestinya diusahakan di sekolah tersebut. Dan satu hal lagi, untuk meningkatkan mutu pendidikan, kita juga ada menyebutkan ya di situ di poin kelima, fokus pada pelanggan khususnya siswa. Nah, jadi terutama di daerah pegunungan ya, karena saya juga mengajar di daerah pegunungan, klasiknya ini adalah daerah yang jauh dari kota, dan angka putus sekolah itu rentan terjadi. Maka oleh itu guru-gurunya harus siaga, terutama di masa pandemi ini. Kadang siswa itu kalau tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya, mereka tidak ragu untuk berhenti sekolah. Nah, dalam kasus yang non-pandemi pun terjadi ya banyak hal
Belum lagi kalau misalkan ada teknologi yang masuk, karena mereka berada di daerah pegunungan, mereka biasanya kagok dan mabok karena ya menemukan teknologi yang kemudian bisa mengalihkan mereka pada daerah sekitar mereka. Nah, untuk itu guru-guru itu mestinya benar-benar harus sigap. Jadi kalau misalkan ada siswa yang sudah mulai bolos atau sudah tidak mengikuti pelajaran, itu harus idealnya datang ya mungkin ke rumah, memberikan pelayanan ya, fokus pada pelanggan, artinya memberikan pelayanan, datang ke rumah, ditanya kenapa siswanya masalah belajarnya apa, dan tidak ragu untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang itu sebagai contoh saja Ibu Eni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Safrul Komar. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Nurul Hikmah. Apakah sudah bisa menerima paparan jawaban dari para penyaji tadi? Ya Bu, sudah. Terima kasih Bu. Ya. Baik, karena ini tolong Bu Nurul Hikmah raise hand-nya diturunkan. Jadi iya, karena masih ada terbaca. Oke, Pak Rizky mau menambahkan tentang apa, Bapak? Ibu siapa tuh yang barusan tadi, Bu? Oh, Bu Nurul Hikmah. Baiklah, silakan Pak Muhammad Rizky. Mungkin ada tambahan. Sebelumnya mohon maaf tadi keluar masuk Zoom soalnya jaringannya agak buruk. Tadi gimana caranya meningkatkan mutu sekolah, khususnya kayak di pergunungan seperti itu ya, Bu? Iya, Pak. Iya, benar. Mungkin sedikit menambahkan aja. Dalam hal ini kita sedikit sudah dimudahkan dengan adanya desentralisasi atau otonomi sekolah seperti itu, supaya kepala sekolah atau sekolah itu bisa berkreativitas seperti itu, tidak sama dengan dulu yang sentralistik di mana semuanya diatur oleh pusat seperti itu. Nah, dalam hal ini mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan dimanapun, bukan hanya di pegunungan, di kota dan dimanapun, mungkin perlu adanya pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif seperti itu, Bu. Jadi dalam halnya pertanyaan dari Ibu Andini tadi, di mana masyarakat juga ikut andil untuk mengontrol seperti itu. Nah, pengambilan keputusan yang bersifat berpartisipatif ini maksudnya kita dalam hal pengambilan keputusan kita melibatkan anggota masyarakat, orang tua dan juga guru khususnya. Nah, dengan kita libatkan masyarakat dan orang tua ini, maka yang dilibatkan ini merasa memiliki seperti itu. Semakin tinggi rasa memiliki, maka juga semakin tinggi tanggung jawab bersama seperti itu, Bu. Nah, mungkin salah satu hal yang perlu kita lakukan lah untuk meningkatkan mutu. Mungkin seperti itu menurut Lun, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih tambahannya Bapak Muhammad Rizky. Karena Bu Nurul Hikmah sudah bisa menerima penjelasan dari penyaji. Ini banyak yang raise hand, semangat ya Bapak Ibu ya, walaupun ini di jam-jam terakhir kita tetap semangat. Baik, saya beri kesempatan kepada Ibu Marwah yang tadi sudah raise hand. Disilakan kepada Ibu Marwah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ulun terdengar, Bu? Terdengar, Bu Marwah, silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ulun. Jadi pertanyaan Ulun ini menyangkut di slide nomor 11. Yang paling bawah itu, Pak. Sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas. Yang Ulun hendak pertanyakan di sini adalah bagaimanakah contoh penerapan sekolah yang memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas tersebut? Itu saja, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Marwah. Jadi pada slide 11, sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas. Jadi dipersilakan kepada kelompok penyaji untuk mempertajam atau menjelaskan tentang hal ini. Jadi apa sih sustainabilitas? Terus mungkin kalau perlu diberikan contoh yang lebih jelas sehingga mungkin kita bisa menjadi lebih mengerti. Disilakan kelompok penyaji. Ya, Bu, boleh menanggapi. Disilakan. Izin menanggapi
Untuk masalah ini, sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas. Ini berkaitan erat dengan yang di atas, plus sekolah memiliki akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas itu maksudnya pertanggungjawaban seperti itu. Jadi, sekolah memiliki pertanggungjawaban dan di bawahnya sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas. Itu maksudnya berkelanjutan atau konsistensi seperti itu. Jadi, sekolah diharapkan mempunyai pertanggungjawaban dan juga konsistensi yang tinggi. Misalkan nih, dalam hal perbaikan mutu pendidikan. Nah, jika tidak punya konsistensi, maka hal-hal tersebut mungkin akan sulit untuk tercapai. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Muhammad Rizky. Disilakan kelompok penyaji ada yang ingin menambahkan atau mempertajam lagi mengenai hal ini. Ya, Pak Sofyan Hadi dengan Pak Karno mungkin. Silakan Pak Sofyan Hadi ataupun Pak Soekarno kalau mau memperjelas atau menambahkan mengenai sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas. Sustainabilitas itu mungkin konsep ya, konsep di mana program yang sedang dilakukan itu dapat berkelanjutan secara jangka panjang. Jadi baik berkelanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, ekonomi, mungkin seperti itu. Silakan kelompok penyaji ada yang mau menambahkan? Baik, kalau tidak ada saya ya menambahkan ya. Ya, silakan Pak Samsul Komar. Betul sekali Bu Eni, menarik sekali apa yang Pian sampaikan tadi ya, memang demikian. Jadi kalau misalkan ya satu sekolah itu sudah memiliki satu program, katakanlah konsepnya religi. Jadi misalkan di pagi hari siswa-siswanya diminta mengaji dulu sekitar 15 menit, baru kemudian ada kegiatan literasi yang berjalan atau mereka membuat konsep katakanlah literasi Al-Quran misalnya. Intinya ada satu program yang sudah diusung. Yang kemudian yang berikutnya juga ada praktek-praktek baik seperti dalam lingkup literasi misalnya mereka sudah bisa siswa-siswanya sudah bisa membuat mading sekolah yang di dalamnya itu juga mengakomodir kebutuhan atau kemampuan literasi dari masing-masing siswa. Banyak sekali ya sebenarnya program-program sekolah ini yang bisa digagas. Yang ini biasanya paling familiar itu kan Adiwiyata ya, sekolah yang cinta lingkungan. Tapi banyak sekali seperti sekolah cinta karakter misalnya, atau ya sekolah literasi, kemudian juga sekolah yang berorientasi pada keadaan sekelilingnya. Jadi katakanlah bila ada satu sekolah yang berada di daerah tengah pulau, kemudian di sana kebutuhan kebanyakan penduduk adalah memancing, maka bisa jadi sekolah itu program unggulannya yaitu bisa jadi mereka membuat peternakan ikan, bukan ya tambak lah katakanlah demikian, atau yang berhubungan dengan keadaan sekeliling. Nah inilah yang diharapkan, yang dimaksud dengan sustainabilitas itu bagaimana program-program dan praktek-praktek baik ini tetap stabil, tetap berlanjut, karena biasanya kan ada siswa yang baru masuk ya di kelas 7. Nah ini kita harus menjalur baru lagi untuk anak-anak kelas 7. Demikiannya juga bagi siswa yang sudah lulus, nah itu diharapkan praktek-praktek baik itu tetap melekat di dalam diri mereka. Jadi sustainabilitas di sini mencakup 3 konsep. Pertama sustainabilitas, yang dimana program praktek baik itu sudah terpeta dan bisa dilanjutkan oleh siswa yang sudah lulus, kemudian juga bisa dilanjutkan oleh siswa yang baru masuk, dan juga bagi sekolah tersebut yang kemudian bisa tetap menjaga program dan praktik-praktik baik yang ada pada sekolah tersebut agar bisa terus berlanjut. Mungkin demikian Bu Eni. Ya, terima kasih Pak Samsul Komar. Bagaimana Bu Marwah? Jadi ulang Bu lah sedikit nih menyimpulkan berarti yang dari penjelasan dari Bapak penyaji tadi bahwa sustainabilitas itu merupakan konsep yang dimana bisa berkelanjutan atau kemampuan untuk menjalankan konsep secara berkelanjutan seperti itu Bu lah. Berarti ini juga mencakup visi misi dari sekolah tersebut lah ya lah Bu. Iya, sepertinya seperti itu ya Pak Samsul Komar. Jadi itu di programnya itu konsisten, berkelanjutan. Seperti tadi ada sekolah Adiwiyata, programnya sekolah yang literasi. Nah itu artinya tidak terputus. Tahun ini misalnya di kelas tadi kelas 7 atau
lalu nanti berikutnya juga anak sampai dia lulus dia tetap dengan adanya program itu mungkin masih melekat seperti itu ya Pak Samsul Komar ya. Baik, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya. Iya, terima kasih juga Bu Marwah. Bapak Ibu, 3 pertanyaan tapi masih banyak yang raise hand. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Ika, karena dari tadi Ibu Ika sudah menunggu-nunggu kapan sih gilirannya untuk menyampaikan. Silahkan Bu Ika Raudini Hayati. Oke, terima kasih Bu Weni. Selamat sore, semangat semuanya ya. Jadi saya cuma ingin menanyakan nih, dari PPT yang disampaikan itu tadi ada sekolah efektif itu menekankan juga pada kemandirian dari sekolah. Kemudian dari tujuan mutu pendidikan adalah juga kemandirian ya yang diangkat. Nah, saya ingin menanyakan secara pandangan teman-teman, kemandirian sekolah itu seperti apa? Nah, kemudian untuk meningkatkan mutu kan kita perlu juga membangun relasi atau kerjasama ya. Nah, apakah itu kemudian mengurangi dari rasa kemandirian sekolah itu tadi? Jadi saya ingin pandangan teman-teman kemandirian sekolah itu seperti apa, kemudian gimana dihubungkan dengan mutu pendidikan yang harus kita membangun relasi tadi. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ika Raudini. Jadi Ibu Ika mungkin mau menanyakan mengenai tadi kan sekolah efektif ada kemandirian. Nah, Bu Ika mau meminta penjelasan nih, kemandirian sekolah itu yang seperti apa? Jadi tolong dijelaskan oleh penyaji. Terus kaitannya dengan kemandirian tadi, kan meningkatkan mutu sekolah atau mutu pendidikan itu pasti ada kerjasama dengan pihak lain. Nah, apakah dengan adanya kerjasama itu bisa mengurangi kemandirian suatu sekolah? Nah, silakan kelompok penyaji untuk memberikan penjelasannya. Baik, Bu Ika, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini mungkin saya akan sedikit menanggapi tentang kemandirian sekolah tadi. Jadi ini mungkin menurut ulun lah. Jadi yang maksud kemandirian tadi dalam artian di sini adalah pengambilan kebijakan itu dalam sekolah, Bu. Jadi kalau masalah hubungan dengan kita ada kerjasama atau dengan yang lainnya itu sebagai penunjang sebenarnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tangkap dari masalah kemandirian tadi. Jadi tidak berarti kemandirian itu langsung berdiri sendiri gitu tanpa orang lain kan gitu. Jadi kita perlu juga namanya penunjang, yaitu dengan kerjasama dengan orang lain, dengan sekolah-sekolah sekitar. Mungkin itu, Bu. Jadi terfokus ke pengambilan kebijakan dalam sekolah itu mungkin. Terima kasih Pak Suparno. Silakan Bapak Ibu penyaji, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Bu. Iya, Pak Muhammad Rizky, disilakan. Ya, mohon izin menambahkan. Menurut ulun kalau yang dimaksud kemandirian di sini yaitu sekolah itu mempunyai otonomi sekolah yang dimana kalau dulu itu kan namanya sentralistik, yang dimana sekarang kita namanya desentralistik kalau nggak salah ya. Nah, yang dimana kalau sudah desentralistik ini kita sudah mandiri, maksudnya tidak harus menunggu instruksi dari pusat baru kita melakukan. Jadi kita kalau sudah mandiri itu sudah punya kreativitas sendiri lah istilahnya. Jadi kayak sekolah sudah bisa berkreativitas terhadap sekolah yang ditanganinya seperti itu. Karena beda halnya sekolah di gunung, sekolah misalkan kayak di gunung beda sama sekolah di kota. Misalkan kita nunggu instruksi langsung dari pusat, kalau sentralistik itu kan dari pusat. Kalau misalkan kata pusat, kita harus pembelajaran lewat daring. Sedangkan yang di gunung, mohon maaf, jaringan mungkin tidak ada, terus HP-nya mungkin siswanya belum
belum semua mempunyai HP seperti itu. Jadi kayak kemandirian dalam hal mungkin kata Pak Karon tadi pengambilan kebijakan. Nah, tadi betul untuk meningkatkan mutu kita perlu juga bekerja sama dengan organisasi lain. Terus kita belajar juga dengan sekolah-sekolah lain seperti itu. Namun itu hanya sebatas mungkin kalau menurut Ulun sebatas kayak kita belajar seperti itu, belajar dengan organisasi lain dan sekolah lain dan itu perlu. Tapi dalam hal kebijakan lagi kita melihat kondisi sekolah kita seperti apa, bagaimana kondisi masyarakat seperti itu. Mungkin seperti itu Bu, tambahan dari Ulun. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Rizky. Saya kembalikan kepada Ibu Ika. Ya, silakan Ibu Ika menanggapi. Oke, baik, cukup Ibu Eni. Iya, Boleh, terima kasih. memberikan contoh konkret Bu Eni. Oh iya, silakan. Ini diperjelas ada lagi oleh tambahan Pak lagi? Samsual Ya, Komar. baik. Ya, kita dengarkan. Jadi saya ingin menajamkan saja ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Karno dengan oleh Pak Rizky karena memang sejalan. Jadi ini contoh konkretnya saja. Kalau tadi kan perihal ke pengambilan kebijakan, kalau yang ini saya melihatnya dari ekonomi. Biasanya kan sekolah mengadakan rapat dengan komite, tapi sebenarnya sekolah itu bisa membangun sistem sendiri yang bisa membiayai dirinya sendiri dan yang kemudian ini dibentuk konsepnya oleh sekolah itu sendiri. Sebagai satu contoh, satu sekolah yang kemudian memutuskan untuk membuat kebun karet, mungkin awalnya mungkin pendanaannya bisa bersama swaklola dengan masyarakat, kemudian memberi lahan. Nah, kemudian pembelajarannya maupun kurikulumnya itu disesuaikan. Misalkan seperti belajar matematikanya dipergunakan untuk menghitung jarak antara satu bibit ke bibit lainnya atau menghitung rasio berapa banyak bibit yang diperlukan untuk membuat karet tumbuh dengan subur. Nah, kemudian hasilnya itu pasti akan bisa dinikmati bersama oleh sekolah. Jadi ini satu aspek di mana sekolah sebenarnya bisa saja mandiri asalkan bersedia untuk membuat konsepnya masing-masing. Nah, kemudian biasanya juga ada pembelajaran prakarya ya, Bapak Ibu, siswa kan dipinta membuat sasirangan, kan begitu. Sebenarnya bisa kok dibuat seperti sentra produksi sasirangan di sekolah yang kemudian siswanya juga menjual ke sekolah. Itu juga otomatis mengajarkan mereka pelajaran ekonomi dan juga baik dalam IPS kan biasanya ada ya definisi uang, mata uang. Nah, ini sebenarnya yang diluncurkan oleh kementerian bahwa siswa itu belajarnya tidak hanya di ruang sekolah, tapi harus keluar, harus melihat dunia nyata dan bagaimana membangun sekolah itu supaya bisa bersama-sama jadi lebih baik, bukan hanya milik guru saja, tapi juga siswa-siswanya. Bagaimana kan konsep belajarnya juga sekarang yang disampaikan oleh kementerian seperti belajar IPA, itu tidak lagi hanya belajar di kelas, tapi pergi ke puskesmas, tanya dokternya, kira-kira bagian-bagian anggota badan di dalam itu apa-apa saja fungsinya dan sedemikian hal lainnya dengan pelajaran yang lainnya. Nah, ini mungkin juga mencakup perihal itu tadi ya, partisipasi yang tinggi dengan warga atau profesi atau warga-warga yang sekeliling. Mungkin itu saja, Bu Eni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsual Komar. Ya, ini mempertajam ya, memperjelas tadi mengenai kemandirian sekolah. Jadi ada contoh-contoh konkret yang bisa kita pahami. Pasti Ibu Ika lebih paham, lebih mantap ya Bu Ika ya. Baik, masih ada yang antri Bapak Ibu. Jadi ada antri menunggu dari tadi kapan dipanggil. Oke, kita ke Amuntai. Silakan Ibu Mariana untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih Bu Eni atas kesempatan yang diberikan. Ini jadi tadi bicaranya ini mengenai peningkatan mutu sekolah ya, tentunya untuk sekolah-sekolah negeri ya kan. Nah, ini secara umum kalau ulun lihat pembahasannya di sekolah negeri. Akan tetapi kita tidak menampik ada sekolah swasta yang justru di bawah bukannya di bawah kepemimpinan yayasannya, tapi lebih dipegang keputusan oleh yayasan. Nah, ketika sekolah menginginkan peningkatan mutu dalam hal PTK, dalam hal proses pembelajaran dan sebagainya nih mungkin
menemukan atau berhadapan dengan yayasan yang tidak berpikiran luas. Itu bagaimana ya kira-kira kelompok 3 menanggapi adanya kasus seperti itu? Terima kasih, itu aja Bu Weni. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Mariana. Jadi kepada kelompok penyaji, jadi peningkatan mutu ini tadi sepertinya ke sekolah negeri. Nah, Ibu Mariana mungkin pengen tahu nih, pengen dijelaskan. Kan ada sekolah swasta nih yang dipegang keputusannya oleh yayasan ya. Nah, bagaimana kalau yayasannya mungkin tidak sinkron mungkin ya, atau belum apa ya, keputusan-keputusannya itu kadang tidak sejalan. Silakan dijelaskan nih mengenai yang hal-hal seperti ini. Jadi kita ke sekolah swasta lagi yang ada yayasannya. Silakan kelompok penyaji. Siapa yang duluan dari kelompok penyaji? Dipersilakan menanggapi pertanyaan Bu Mariana. Baik. Silakan, ya, Pak. silakan Pak Rizky. Oke, sedikit Pak, mungkin Pian bisa perjelas sedikit aja mungkin. Bu Weni, mohon izin. Ya, silakan Pak Muhammad Rizky untuk menanggapi. Mungkin kalau menghadapi unsur pimpinan seperti ini ya, kalau kita jelaskan di sini tadi mungkin sebenarnya kalau untuk meningkatkan mutu seperti itu perlu adanya keterbukaan seperti itu. Karena tidak mungkin kita menerapkan kurikulum ataupun apa istilahnya lah, cara belajar atau metode belajar yang dulu diterapkan sekarang mungkin sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda, situasi yang seperti itu. Dulu kita belajar tatap muka, sekarang kita belajar online. Tentu tidak bisa diterapkan pembelajaran tatap muka ke sekarang pembelajaran online seperti itu. Jadi kayak mungkin kalau seperti itu diharapkan unsur pimpinan tersebut bisa melibatkan pengajar ataupun apa istilahnya kepala sekolah dan segala unsur pendidik lah untuk sama-sama berembuk seperti itu. Mungkin ini apa sih yang perlu kita lakukan, apa sih yang perlu kita perbaiki seperti itu. Mungkin itu aja, mungkin perlunya keterbukaan. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad Rizky. Mungkin ada tambahan dari Pak Samsual Komar atau Bapak Ibu penyaji yang lain. Silakan Pak Samsual Komar. Ya, dari Pak Sopyan Hadi, Pak, biar kebagian semua tanggapannya. Iya, silakan Pak Sopyan Hadi menanggapi pertanyaan Ibu Mariana tadi mengenai yang sekolah swasta yang keputusannya juga dipegang oleh yayasan. Tunggu. Menunggu Pak Sopyan Hadi, mungkin Pak Samsual Komar terlebih dahulu, tidak apa-apa. Oke, boleh. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih pertanyaannya Bu Mariana, ini berat pertanyaannya ya. Karena bagi saya sih berat karena saat pimpinan itu tidak bersepakat ya dengan tujuan bersama, susah jadinya. Ini yang saya pelajari ya, biasanya kalau dalam kasus yang diajukan oleh Ibu Mariana mungkin bisa jadi tidak sinkron itu karena ada kepentingan. Mungkin kepentingannya beda, bisa jadi ya kepentingannya berbeda. Nah, maka oleh itu mungkin perlu berkomunikasi dulu, mengkaji lagi, berkonsultasi dengan pihak pengurus, kira-kira selisihnya di mana, dan pada akhirnya mungkin kita ya yang harus menyesuaikan karena bahasa kasarnya mereka yang punya gitu ya. Mereka yang punya, jadi kita yang harus menyesuaikan, awalnya menyesuaikan dulu dengan kepentingan mereka dulu. Jadi biarlah dulu berkorban, tapi ingat bahwa tujuannya adalah tetap peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Mungkin kalau misalkan seiring dengan berjalannya waktu kita sudah mulai mengikuti kemauan mereka, tapi kita juga tetap ya berpegang pada prinsip peningkatan mutu pendidikan. Kita pastinya kan juga memberikan bukti-bukti
Karena pendidikan itu kalau dijalankan dengan baik, insya Allah pasti menghasilkan sesuatu yang baik ya. Pasti menghasilkan sesuatu yang baik asalkan dijalankan dengan baik. Nah, mereka pasti melihat hasilnya, Bu. Jadi dan biasanya kalau kita sudah bergerak, sudah jalan, hasilnya kelihatan, itu biasanya beda. Itu sudut pandangnya sudah, oh ternyata bisa lah yang kayak ini. Apalagi kalau misalkan kita bisa kolaborasikan lagi, oh ternyata ini bisa Pak untuk ini sesuai dengan maunya Bapak. Nah berarti mungkin ini tergantung dari kreativitas masing-masing dari sekolah tersebut ya. Cuma untuk langkah awalnya biarlah tidak apa mengalah dulu. Nanti kalau misalkan sudah ada hasil-hasil yang dituai, saya yakin kok insya Allah pasti akan terjadi perubahan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Samsul Komar. Mungkin Pak Sopyan Hadi mau menambahkan, disilakan Bapak. Mohon maaf Bapak, mikrofon. Oh ya, sudah terdengar. Mungkin bisa diadakan kayak rapat terbuka antara pengurus dengan pihak yayasan, Bu, untuk mendapatkan solusinya, bagaimana ke depannya, dan bagaimana solusi-solusinya. Misalnya dari pihak yayasan tidak sependapat dengan pihak sekolah, bisa diadakan rapat terbuka. Tambahkan Ibu Beni. Iya, silakan Bu Martina ya. Bu Martina, silakan untuk menambahkan mengenai permasalahan ini. Terima kasih, saya Martina Inakiti. Kebetulan kami sekolah swasta. Dalam struktur kepengurusan itu biasanya di yayasan itu ada pembina, ada pengawas, dan pengurus yayasan. Apabila terjadi hal-hal yang demikian, tidak adanya kesepakatan antara sekolah dan pihak yayasan, biasanya tim pengawas akan turun ke lapangan. Ini untuk sekolah swasta yang kami alami ya. Setelah ada data itu dipelajari, baru bisa dibuat kesepakatan pertemuan antara tim pengawas dan pihak pengurus yayasan. Nah, dari pembicaraan itu nanti baru bisa diambil sebuah kesepakatan seperti apa kendala yang terjadi antara sekolah dan pihak pengurus yayasan. Sehingga hal-hal demikian tidak langsung menjadi pemikiran yang negatif, tapi bagaimana kita membangun suatu relasi yang baik antara yayasan dan pihak sekolah. Nah, untuk pengembangan tentu biasanya yayasan akan dengan terbuka menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Hanya saja sekolah juga tidak bisa bertindak seenaknya karena dia berada di bawah pengawasan yayasan itu sendiri. Terus yang kedua, untuk tim pengawas, dia tidak akan bertindak jika tidak ada surat tugas yang diberikan oleh pembina. Nah, untuk itu hubungan yang seperti ini memang harus tetap dipelihara. Karena apa? Karena antara pembina, pengawas, pengurus yayasan itu menjadi satu keterkaitan di bawah unit-unit sekolah yang di bawahnya. Nah, oleh sebab itu, hal-hal yang demikian biasanya akan sedikit, kemungkinan terjadi itu sangat sedikit. Karena tadi ada pengawas yang siap untuk mengontrol proses yang terjadi di lapangan, di sekolah-sekolah. Saya kira demikian, Ibu. Yang bisa saya tambahkan. Terima kasih tambahannya Bu Martina Ina. Jadi ini bagus ya pengalaman langsung bagaimana sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan Bu Mariana. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman nih yang ada di sekolah swasta. Bagaimana ketika yayasan itu tidak sinkron atau tidak ada kesepakatan antara pengurus yayasan dan sekolah. Ini menarik nih. Silakan. Adakah yang mau menanggapi terlebih dahulu? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ibu Mariana. Bagaimana Bu Mariana? Iya Bu Weni, sudah sangat jelas sekali terutama dari Pak Samsul Komar ya. Jadi sebenarnya ini ada kasusnya di Amuntai. Nah, di antaranya yayasan ya mungkin karena ada pemikiran apalah dari pihak yayasan sehingga terjadi trust antara pihak sekolah. Jadi pada kenyataannya akhirnya ya Bu Weni kesininya sekolah itu mengalami penurunan
penurunan ya. Kita lihat karena kita juga sebagai masyarakat yang memantau. Nah, mengalami penurunan, pengurangan peserta didik baru saat penerimaan murid baru, berarti kan tidak sinkronnya yayasan dengan lembaga sekolah itu sendiri mempengaruhi terhadap peningkatan mutu. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Martina itu juga memang benar adanya. Tetapi dalam hal ini, dalam kasus yang Ulun ceritakan ini, baik tim pembina, tim pengawas sendiri, itu mereka satu kesatuan. Nah, jadi seakan-akan tidak berada dalam posisi netral. Susah juga kan jadinya. Akhirnya kesini-sininya sekolah itu mengalami penurunan dalam hal penerimaan murid baru. Jadi mudah-mudahan kita berharap mereka bisa membenahi lah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya kami di Dinas Pendidikan harapkan di Amuntai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mariana. Ya, benar sekali ya. Kadang memang begitu, ada antara sekolah itu memang tidak sinkron. Tapi memang tadi benar ya kata Pak Muhammad Rizky juga tadi, kalau keterbukaan, karena memang kan awal tahun itu biasanya ada kita seperti tadi penentuan, misalnya kan waktu ada penentuan visi, misi, tujuan. Nah itu kalau sekolah swasta itu pasti mereka melibatkan yayasan, Bu Mariana. Nah kalau dari awal itu mereka sudah punya ibaratnya satu kesatuan ya, satu tujuan. Insya Allah konflik-konflik yang kedepannya itu tidak akan kita temui karena kita sudah dalam satu visi ya, satu program yang sama. Nah, makanya itu mereka harus dilibatkan karena mereka juga terkait dengan nanti pendanaan karena sekolah swasta itu kan di samping dapat dana BOS, di samping mendapat dana BOS, mereka juga pasti ada dapat dana yayasan. Nah, seperti itu. Jadi memang kadang terkendalanya ya di situ ada ya tadi ada perbedaan orientasi antara yayasan dan sekolah di situ akan mengakibatkan ini ya memang ada gesekan-gesekan sehingga pada akhirnya bisa menurunkan peserta didik karena tahu kan bahwa yayasan ini bermasalah, sekolah ini bermasalah seperti itu. Ya. Terima kasih. Ini kasus yang memang nyata ada, bukan hanya di Amuntai Bu Mariana, di mana-mana seperti itu. Begitulah. Kasihan sekolahnya ya kalau kasihan sekolahnya. Oke, masih ada Bu Didin nih, kasihan dari tadi angkat, aduh kapan Bu Weni ini tangan saya udah pegel gitu, ngangkat-ngangkat sudah raise hand. Silakan Bu Didin Wabibah untuk menyampaikan pertanyaan ataupun masukannya. Ya, terima kasih Bu Weni atas kesempatannya. Suara ulun terdengar lah. Terdengar jelas. Hujan deras. Ya, pertanyaan ulun ini terkait mutu pendidikan. Jadi kira-kira bagaimana ya kita menjaga mutu pendidikan ini terutama pada masa pandemi seperti ini. Apalagi kebetulan saya ini bekerja di sekolah swasta yang siswa-siswanya itu harus membayar SPP yang cukup mahal, sedangkan sekolah kita tidak bisa PTM. Tidak bisa tatap muka. Nah, kira-kira dari kelompok ini adakah atau bagaimana kira-kira untuk menjaga mutu pendidikan pada saat pandemi ini? Kira-kira itu saja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Didin Wabibah. Jadi pertanyaannya kepada kelompok penyaji, bagaimana cara menjaga mutu pendidikan terutama di saat pandemi COVID-19 ini, terutama untuk sekolah swasta nih. Di sekolah swasta itu masih ada bayar SPP dan kebetulan di sekolah Bu Didin katanya tergolong agak mahal lah. Nah, bagaimana supaya mutu pendidikan itu tetap terjaga? Sedangkan PTM kan sudah kita ketahui itu masih belum bisa karena ada PPKM. Silakan kelompok penyaji untuk menanggapi. Terima kasih Bu Weni. Ya, silakan menanggapi Pak Suparno. Dari mungkin pertanyaan Bu Didin ini ya sama lah kita sekarang namanya pandemi itu sebenarnya bukan kasus di tempat kita masing-masing, tapi ini sudah nasional bahkan internasional nih masalahnya Bu ya.
Jadi kalau menjaga mutu pendidikan, kalau alhamdulillah ulun di sekolah swasta juga, Bu. Jadi sebenarnya kalau di sekolah ulun sendiri tidak tetap melakukan pembelajaran tatap muka, Bu. Iya. Jadi seperti itu. Kalau mungkin di tempat Bu Didin pakai daring, ya, Pak. Ya masalahnya kemungkinan sama ke baik swasta maupun negeri sebenarnya. Soalnya itu sesuai aturan kan gitu. Jadi kalau menjaganya ya seperti kita sekarang ini kan melakukan pembelajaran online nih. Nah, mungkin dari online pun sebenarnya kalau mutu pendidikan itu, misalkan kita mau menjaga mutu pendidikan dari sekolah kita, ya kita siapkan namanya sumber dayanya dari sekolah tadi, kembali lagi ke sumber dayanya, Bu. Soalnya ini namanya bencana, ya kan, tidak bisa kita anukan lagi. Jadi dari sumber daya yang ada di sekolah kita manfaatkan, ya mungkin sama ini keadaan di dunia pun seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, Bu lah. Kalau di sekolah dulu soalnya tatap muka, jadi tidak tahu ada keadaan di luar nih, Mas, tetap masuk. Ya, gini itu, Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak Sukarno atas jawabannya. Jadi Bu Didin menjaga mutu pendidikan, terutama mutu sekolah ya. Jadi mungkin kita tadi seperti Pak Sukarno tekankan, mungkin ya tadi menjaga SDM-nya, sumber daya manusianya, menjaga mutu gurunya. Jadi bagaimana sih guru-guru di sekolah itu melakukan sesuatu yang inovatif. Jadi tidak hanya sekedar misalnya men-say hello ataupun memberi materi, memberi tugas semata, tapi bagaimana sih pembelajaran-pembelajaran itu dibikin supaya interaktif begitu. Nah, itu kan mungkin dari sekolah mungkin bisa memberikan kebijakan. Nanti misalnya guru banyak yang belum paham, belum bisa, mungkin ada pelatihan-pelatihan dari sekolah untuk guru. Jadi sehingga guru diharapkan itu sudah mampu lah ibaratnya bisa mengcover karena sumber dayanya sudah dianggap mumpuni seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain, dari penyaji dulu, dari penyaji, siapa tahu Pak Samsul Komar, Pak Sofian Hadi, ataupun yang lain mau menambahkan. Ya silakan Pak Sofian Hadi. Ulun nih sesuai pengalaman ulun, ada beberapa siswa yang kan sekarang pembelajarannya learning dan nggak ada semua siswa bisa mengakses dengan HP. Kadang guru itu cari-cari. Nah, di situ perannya sekolah dicari. Kita memfasilitasi siswa yang tidak memiliki handphone atau jaringan itu dengan cara mengajak siswa belajar di sekolahan, kita fasilitasi dengan PC selama masa pembelajaran. Jadi dia tidak ada ketertinggalan selama pembelajaran, mutu kita terjaga, SDM kita terjaga. Begitu saja, Bu. Ya, terima kasih. Jadi ada tambahan, Bu Didin. Jadi misalnya ada siswa kita yang mengalami kendala daring, tidak punya handphone ataupun alat-alat elektronik untuk mengakses karena pembelajaran kan secara daring. Jadi bisa difasilitasi oleh sekolah dengan adanya tatap muka terbatas, tapi untuk siswa yang bermasalah. Atau mungkin juga bisa dengan guru kunjung, Ibu. Jadi guru mengunjungi ke rumah ke siswanya, mana-mana siswa yang bermasalah. Itu juga salah satu cara mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah kita. Jadi tetap kita terjaga, artinya ada komunikasi lah bagi siswa walaupun yang terkendala daring. Silakan. Penyaji yang lain ada tambahan? Ada mau mempertajam, memperjelas ya Pak Muhammad Rizky? Mungkin menambahkan sedikit aja. Tadi ada kasus anak murid bayar mahal-mahal ya, tapi masih tetap muka. Jadi kadang mungkin ada beberapa sekolah yang terutama di kota ya susah untuk melakukan tatap muka. Kalau di kampung mungkin tidak terlalu dipantau. Kalau misalnya di kota sangat dipantau. Nah,
Kalau menurut Lun, dengan dana yang sebanyak itu bisa dimaksimalkan sedemikian rupa seperti itu untuk tujuan maksimal dari mutu pendidikan seperti itu. Bisa misalkan kayak contoh untuk mengadakan pembelajaran online misalkan dengan aplikasi Zoom seperti itu. Contoh kita misalkan yang sekarang ini kita memiliki atau dapat fasilitas dari ULM dengan Zoom yang berbayar, tidak bisa diakses 24 jam seperti itu. Mohon maaf, ada sekolah yang anak muridnya sudah bayar mahal-mahal tapi aplikasi Zoom-nya masih gratisan. Misalkan 15 menit mati. Kayak ada yang janggal seperti itu. Jadi mungkin bisa lebih dimaksimalkan. Bisa juga diadakan pelatihan semacam itu untuk bagaimana sih cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi seperti ini dengan baik sehingga proses pembelajaran akan lebih maksimal seperti itu. Ada nilai plus dari ini sebenarnya. Dengan kita belajar aplikasi-aplikasi ini juga akan akan lebih menambah pengetahuan anak-anak atau guru sendiri bagaimana cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang sangat istilahnya memang harus kita pelajari saat ini seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih tambahannya dari Pak Muhammad Rizky. Sepertinya sudah jelas ya paparan penjelasan. Oh ya, silakan Pak Samsul Komar mau menambahkan mengenai masalah ini. Disilakan. Ya. Ini melengkapi sedikit saja, tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Eni. Ini sepertinya sudah jadi bagian dari kelompok 3 ya, Bu ya. Banyak sekali membantu kami, Ibu. Memperjelas mungkin, mempertajam, ya. Bapak. Ya, mungkin kalau bicara ke yang tadi, itu perihal bagaimana katakanlah menjaga mutu pendidikan di sekolah ya. Itu sebenarnya sudah ada kok dari pemerintah sendiri kan sudah mengeluarkan kebijakan, mulai dari pandemi terjadi di tahun 2020 yaitu sudah keluarkan yang surat edaran nomor 15 tahun 2020. Jadi sebenarnya sudah ada kok, dan kemudian dikeluarkan yang kurikulum dalam kondisi khusus, bahkan diberikan pilihan 3. Jadi boleh memakai yang normal, boleh memakai yang kondisi khusus, boleh yang memodifikasi sendiri. Ini sudah sangat mempermudah sekali. Cuma memang yang terjadi di lapangan adalah bagaimana guru-guru menerjemahkan dari kebijakan ini. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Ibu Eni, bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah itu, ini yang saya kira sangat esensial ya, yang disampaikan dalam surat edaran itu bahwa materi yang disampaikan ke siswa satu harus bersifat kontekstual. Kontekstual berarti apa yang ada di sekelilingnya. Kemudian harus bersifat life skill, keterampilan hidup. Nah, baru kemudian juga harus ada unsur PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah, kebanyakan guru tidak bisa ya mungkin ya, mohon maaf ya mungkin bahasanya agak terlalu langsung. Kebanyakan belum siap untuk memasukkan materi-materi itu karena memang harus merombak lagi dari awal. Jadi banyak guru itu lebih suka memakai kurikulum yang dulu dan menjejali siswa dengan materi-materi yang sebenarnya sudah tidak lagi relevan dengan di masa pandemi. Sementara kita harus berubah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eni perihal peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, itu betul. Jadi guru-guru misalnya ini bagi di daerah di kota yang misalkan bisa menggunakan internet, dilatih guru-gurunya untuk menggunakan Google Classroom misalnya. Kalau misalkan Google Classroom cuma siswanya diundang, datang, kemudian guru ngasih tugas, dan kemudian berelaan, itu saya jamin paling dalam waktu 1-2 minggu pasti hilang siswanya. Nah, kondisi Google Classroom itu harus sama seperti kondisi yang ada di kelas. Jadi mulai dari siswa bahasa Inggris, good morning, selamat pagi, bagaimana kabar kalian, interaksi dibangun di Google Classroom. Dan itu kemudian sudah ada juga pelatihan dari kementerian yang dengan Revo itu, yang kemudian ada Google Master Trainer itu dididik bagaimana guru-guru menggunakan bukan hanya Google Classroom, tapi juga menggunakan Google Form dan melakukan evaluasi supaya menarik, kemudian mengkombinasikan dengan Jamboard, papan tulis elektronik digital ya. Jadi pembelajaran memang dikondisikan untuk menyenangkan bagi siswa yang berada di kota yang menyambut ada sinyal internet, dan sekali lagi materinya harus kontekstual,
keterampilan hidup dan juga menyangkut PHBS. Jadi kalau misalkan belajar bahasa Inggris harus ada materi yang sebelumnya belum pernah ada tentang itu, materi tentang COVID-19 misalnya harus dimasukkan. Ini yang perlu disampaikan ke guru-guru dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Eni harus dilatih guru-gurunya. Dan kemudian kalau misalkan di kampung ya beda lagi, tidak ada koneksi internet, maka betul kayak seperti disampaikan Ibu Eni, bisa jadi solusinya adalah guru kunjung. Tapi ingat, walaupun guru kunjung, materinya harus tetap yang itu kontekstual, keterampilan hidup dan PHBS. Guru harus merombak ya, silabus itu harus melihat lagi sebaran materi yang harus disampaikan berapa, tingkat kompetensi yang harus disampaikan juga berapa. Nah ini yang perlu dijadi perhatian bagi kita untuk menjaga mutu pendidikan. Demikian Bu Eni. Ya, terima kasih Pak Santual Komar. Jadi Bu Didin, banyak cara ya, banyak cara. Walaupun kita dalam masa situasi pandemi, jadi banyak cara bagaimana cara supaya mutu pendidikan, khususnya mutu sekolah kita tetap terjaga. Nah, sebagai guru misalnya, berarti kita harus bagaimana sih guru berinovasi sehingga pembelajaran-pembelajaran itu interaktif, menarik. Jadi banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh guru. Jadi insya Allah kalau guru mau mempelajari seperti itu, seperti tadi kan papan tulis elektrik atau papan tulis digital, baik dari miliknya Google Jamboard ataupun Microsoft, ya mereka punya ini, jadi kita bisa langsung berinteraksi. Terus di matematik itu juga ada GeoGebra. Nah GeoGebra itu ada classroomnya GeoGebra. Jadi anak dan kita itu bisa langsung terkoneksi. Ataupun misalnya lewat quizzes. Nah, quizzes itu kan bisa kuis, bisa presentasi interaktif. Jadi anak itu tidak sekedar mendengarkan penjelasan guru doang, anak juga aktif. Nah, itu dengan kita me-upgrade diri seperti itu, insya Allah mutu sekolah kita akan terjaga. Itu untuk yang koneksi internetnya lancar. Kalau yang tadi tidak bisa, yang akses internetnya susah, ya tadi bagaimana guru berimprovisasi dengan cara mengunjungi siswa ataupun siswa disuruh datang ke sekolah beberapa orang dengan tetap menjaga protokol kesehatan kalau memungkinkan. Silakan Bu Didin, ini mungkin masih ada yang raise hand ya? Atau tidak lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada ya? Sudah Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Pak Ahyar tadi, Pak Ahyar. Pak Ahyar masih atau sudah tidak lagi? Kok tidak ada raise hand? Ya, sedikit ya. Oh ya, silakan Pak Ahyar. Ya, baik, terima kasih kesempatannya mengenai mutu pendidikan ini, karena memang menarik sekali ya di tengah pandemi saat ini. Disinilah kita mainkan fungsi manajemen strategik ya. Bagaimana pengelolaan kita terhadap pendidikan. Tadi sudah beragam disampaikan, begitu sulitnya ya pada anak pada umumnya, apalagi kami yang di pendidikan khusus juga bagaimana melakukan daring, orang tuanya tidak kenal Google Chrome, anaknya tidak kenal Google Chrome, jadi tidak tidak bisa membaca. Kami mendesain itu sedemikian rupa sekiranya anak bisa mampu. Kami home visit juga ya. Untuk menjaga supaya mutu dan kualitas itu tetap terjaga. Di samping itu juga awal tahun itu kami langsung melakukan koordinasi dengan pengawas serta dinas pendidikan untuk sesegeranya mendesain kurikulum yang memang betul bersesuaian di masa pandemi dengan pendekatan-pendekatan yang humanis juga, modifikasi yang agak bisa menjamin ya pembelajaran dan proses itu tetap terjaga meskipun ada pengurangan-pengurangan ya. Di antaranya misalnya kalau biasanya waktu 45 menit jadi 30 menit, tentu ini juga memadatkan materi yang ada atau memang kontekstual yang memang materi-materi yang disampaikan itu sekiranya lebih mendekati pada kehidupan nyata saja ya. Jadi arahnya memang ke keterampilan hidup vokasional, semua materi pembelajaran seperti itu. Jadi inilah fungsi kita memainkan ya cara-cara menghadapi masalah seperti ini, dan ini saya rasa salah satu kebermanfaatan kita mengikuti mata kuliah manajemen strategik ini. Ya, sekian itu demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Winnie. Terima kasih Pak Ahyar. Ini pencerahan bagi kita. Jadi
kita yang mengajar di sekolah-sekolah umum harus terus semangat, karena Pak Ahyar ini yang mengajar di sekolah yang berkebutuhan khusus, itu tingkat kesulitannya susah. Tapi kata Pak Karyono tadi kan pahalanya lebih besar Bapak dari kami, karena tingkat, tadi kan Pak Karyono sudah menyebutkan, jadi tidak apa-apa Pak Ahyar, semangat ya. Bapak Ibu juga yang mengajar di sekolah yang baik di swasta ataupun negeri, yang anak-anak kita masih kondisi yang normal lah, mungkin artinya tidak berkebutuhan khusus, anak bisa diajarkan. Jadi walaupun misalnya yang dari yang belum bisa menjadi yang sudah bisa. Satu lagi kesempatan, karena kasihan kalau tidak diberi kesempatan, dari tadi Raisa nih kasihan, nanti menunggu minggu depan kelamaan dia, kasihan. Jadi Pak Ketut Artewardana, silakan Bapak. Baik Bu, terima kasih. Jadi saya dari tadi menyimak diskusinya, seru juga nih, rame. Oke, berbicara mengenai mutu pendidikan, saya kira di sini dituntut bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, tetapi lebih berperan lagi adalah semua masyarakat dan lingkungannya pastinya. Karena apa? Untuk tadi ada membahas masalah biaya pun tidak hanya sekolah yang swasta, negeri pun ada. Tempat saya kebetulan di SMK ini ada juga biaya, dan per bulannya ditarik 50.000 per bulan siswa itu. Baik ada pandemi maupun tidak ada pandemi, tetap. Karena alasan ya tadi, kalau kita tidak menarik, maka guru-guru yang dibiayai oleh sekolah yang honor itu tidak bisa juga dibayar honornya. Itu dilema di saat masyarakat kita juga memang kesusahan, tapi di sisi lain kita juga tetap harus menjalankan ibaratnya dapur itu tetap ngumpul terus gitu. Nah itu jadi intinya mutu pendidikan tetap terjaga ini, karena tadi yang disampaikan Pak Ayat juga salah satunya adalah manajemen strategik. Dan guru di sini adalah bagaimana cara penguasaan kelasnya yang baik. Karena gimana pun caranya, metode dan strategi apapun yang digunakan, kalau guru yang mengajar tidak bisa menguasai kelas, maka ya mungkin hari ini full belajarnya, besok berkurang, bahkan tugas yang disampaikan pun nggak dikerjakan, biasanya seperti itu. Nah, jadi ya perlu semua pihak lah itu bekerja. Nah mungkin itu menanggapi. Berikutnya lagi gini, jadi berbicara tentang mutu juga di tengah pandemi sekarang kan kita tidak terlepas dari Android nih, smartphone, karena gimana pun juga untuk pembelajaran daring ini dari SD pun sekarang sudah harus menggunakan smartphone. Kenapa? Tugas-tugas banyak dikirim ke siswanya. Kalau dipakai smartphone mamanya, ibunya, atau bapaknya kan kerepotan juga. Jadi mau nggak mau anak itu dibelikan smartphone karena banyak kiriman tugas dari gurunya. Nah, di sisi lain paket data juga kadang-kadang pemerintah juga memberikan gitu. Ada peran pemerintah untuk memberikan paket data internet, tetapi kadang-kadang ada beberapa anak yang tidak menggunakan dengan benar. Artinya digunakan oleh main Mobile Legends dan lain sebagainya. Jadi pada saat giliran mengerjakan tugas, katanya paketnya habis gitu. Nah itu dilema untuk kita semua, untuk guru-guru, untuk dinas maupun yang pihak pemerintah lainnya. Nah mungkin saya minta tanggapan dari kelompok yang penyaji, gimana caranya mengantisipasi peran kemajuan zaman ya, anggaplah iptek yang generasi sekarang ini, yang katanya generasi 4.0, mengatasi hubungannya dengan kualitas pendidikan yang ada di tempat kita masing-masing. Saya kira itu, terima kasih. Baik, dari Pak Ketut Artewardana, jadi memaparkan mengenai mutu pendidikan, tapi di akhirnya ada pertanyaan untuk penyaji mengenai yang tadi peranan iptek kan, sebagaimana kita ketahui, dari universitas sampai SD, anak sudah terbiasa dengan HP, dengan gadgetnya. Nah, bagaimana mengatasi itu kaitannya dengan kualitas pendidikan, supaya anak itu main HP itu benar-benar untuk pembelajaran, bukan tadi untuk main Mobile Legends ataupun apapun. Seharian HP, tapi belum tentu dia belajar. Seperti itu mungkin ya Pak Ketut Artewardana. Jadi bagaimana sih penyaji
dari kasus seperti ini? Mungkin ada saran, ada masukan, silakan dari kelompok penyaji. Silakan, siapa yang lebih duluan? Pak Samsual Komar, dipersilakan. Iya, Pak Sofyan mungkin lulusan suaranya putus-putus, Bu. Saya putus-putus. Atau mungkin Pak Sofyan dulu. Nggak dengarkan suaranya di sini. Oh ya, pertanyaannya mengenai tadi Pak, yang peranan IPTEK yang mengatasi bagaimana sih supaya kualitas pendidikan itu mungkin tetap terjaga dengan adanya kasus-kasus yang tadi anak-anak punya HP, punya handphone, tapi kadang bisa bukan peruntukan untuk pembelajaran seperti itu. Jadi kaitannya dengan kualitas pendidikan, mutu pendidikan seperti itu. Sebenarnya kalau untuk mutu pendidikan ini yang berperan di sini ada selain sekolah, orang tua pun harus berperan karena di anak kan di rumah. Yang bisa memantau bukan kita, kalau kita guru nggak bisa memantau. Jadi selagi masih ada, kalau bisa orang tua itu mendampingin anak sambil belajar, jadi terpantau nih anak belajar nih, benar-benar belajar. Jadi dia nggak bisa buka macam-macam, khusus waktu ya belajar, ada waktunya gitu. Menurut ulun harus minta bantuan dari orang tua juga sih. Nggak bisa dari semuanya di sekolahan untuk memastikan hal itu. Ya, terima kasih masukannya. Jadi begini Pak Ketut Artewadana, jadi pendidikan itu kan tanggung jawab bukan hanya sekolah ya. Jadi pendidikan tanggung jawab sekolah, masyarakat, dan juga orang tua nih. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini berarti peran orang tua itu sangat penting juga. Jadi walaupun orang tua misalnya sibuk kerja, ya tetap disisihkanlah waktu untuk mendampingi anaknya. Nah, di sini juga kita tekankan ke guru juga. Tadi Pak Ketut kan bilang bagaimana supaya anak terus menjawab soal-soal. Nah, ini kadang kekeliruan kaitannya dengan tadi dari Pak Samsual Komar, bahwa pembelajaran kita di masa pandemi ini bukan untuk menuntaskan materi, kan ada kurikulum darurat. Nah, dari kurikulum darurat Mas Menteri itu guru harus mencari mana sih yang esensial, mana sih yang penting. Jadi tidak semua KIKD itu harus dituntaskan. Itu salah Bapak Ibu. Itu konsep yang kadang masih kita temui di lapangan. Guru tidak paham seperti itu. Padahal kita harus mencari yang krusial, yang penting, mana sih yang dipakai. Makanya tadi kaitannya dengan life skill atau kecakapan khusus, terus yang kontekstual, sehingga anak itu bisa mengalami lah, terus bisa di lapangan dia bisa bagaimana sih dia mengatasi. Nah, jangan lupa juga ada literasi dan numerasi, itu yang jangan lupa guru ditekankan, karena kan sekarang mau tidak mau juga kita harus dihubungkan dengan asesmen nasional. Nah, siswa dibiasakan itu, jadi bukan sekedar jawab LKS soal ini tidak, jadi dipilih mana krusial tapi penting seperti itu. Terus juga ini yang terlupa kadang, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, itu kan kecakapan yang seperti itu yang dilupakan oleh Bapak Ibu guru. Mau menuntaskan materi tapi lupa dengan hal-hal yang krusial atau yang penting. Silakan dari penyaji, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Bu Weni, luar biasa. Luar biasa. Jadi Pak Ketut mungkin bisa tambahkan. Jadi masalah untuk menangani anak-anak yang main HP tentunya di masa pandemi ini. Jadi betul kata Pak Sofyan tadi, perlu peran yang sangat penting sekali dari keluarga ya, tentunya itu yang pertama di masa pandemi sekarang ini. Jadi peran dari orang tua atau di lingkungan keluarga itu sangat penting untuk memantau. Jadi untuk membuat pembelajaran atau pendidikan bisa berjalan dengan baik, tentunya dari pihak sekolah pun harus ada komunikasi nih Pak. Nah, ini yang kebanyakan yang kurang dilakukan oleh pihak sekolah untuk berkomunikasi dengan pihak orang tua gitu. Jadi adanya kesalahpahaman yang akhirnya kadang-kadang
orang tua pun cuek gitu kan tentang pembelajaran dari anaknya seperti apa, pokoknya nggak tahu menahu gitu. Jadi kurangnya komunikasi jadi pentingnya komunikasi dari pihak sekolahan ke masyarakat itu penting, Pak. Jadi mungkin itu yang perlu dilakukan oleh pihak sekolahan. Nah, terima kasih Pak Toto. Terima kasih Pak Soekarno. Ya, Pak Samsul Komar, silahkan mau menambahkan. Baik, terima kasih Bu Eni. Tadi yang Ibu sampaikan itu sudah keren banget ya. Jadi saya juga terlupa tadi yang bagian literasi, harusnya itu juga dimasukkan dengan yang 4C kan, communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Nah, mungkin ini satu tambahan terakhir ya, bahwa saya ingin meminjam kata-kata atau konsep dari Ki Haji Dewantara bahwa dalam mendidik anak itu ada dua istilah, yaitu menyesuaikan dengan dua istilah ya, satu kodrat zaman, satunya kodrat alam. Nah, kodrat alam itu biasanya anak itu memang dia kodratnya sudah bermain, jadi memang mereka itu sukanya main di usia-usia bahkan mungkin ya sampai SMA juga masih suka bermain. Nah, terus juga ada kodrat zaman yang dimana ini yang biasanya berubah menyesuaikan dari apa yang sudah dihadapi. Yang dipesankan oleh Ki Haji Dewantara adalah bahwa guru itu harus masuk ke dalam dunia mereka. Nah, jadi mungkin ini satu alternatif saja kalau misalkan anak-anak memang lebih suka dan lebih aktifnya di Facebook, di Instagram, atau di medsos yang lain. Mereka malas-malasan mungkin ya, sudah diusahakan bagaimanapun untuk masuk ke Google Classroom, tapi ya karena memang dunianya mereka di situ, maka mungkin guru yang harus masuk ke situ. Jadi bisa jadi guru juga membuat berbagai macam inovasi terkait dengan Facebook, terkait dengan Instagram, karena banyak sekali ya sekarang games edukasi itu yang bisa diintegrasikan dengan medsos itu. Di Facebook juga ada rasanya beberapa games mungkin bisa dirancang Bapak Ibu, dan juga ini ya seperti puisi dan banyak contoh yang lainnya. Jadi anak-anak itu jadinya mereka merasa tidak terpaksa untuk belajar karena gurunya yang menyesuaikan dan masuk ke dalam dunia mereka. Mungkin itu saja tambahan terakhir, mudah-mudahan terakhir ya. Ya, mudah-mudahan terakhir dari memang saya. Terakhir Bapak, jadi tidak dibuka lagi karena ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih penasaran materi kelompok 3 karena waktu, jadi kita tidak bisa memuaskan segala apa yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Tapi mungkin ada closing statement ataupun kata-kata terakhir motivasi dari kelompok penyaji, satu orang perwakilan mengenai materi kita hari ini. Jangan panjang-panjang Bapak, pokoknya silahkan closing statement dari penyaji. Silahkan satu orang mewakili. Silakan Pak Samsul Komar. Pak Samsul Komar, silakan. Gantian yang lain Pak, biar lebih merata, jangan ulun terus. Pak Soekarno. Boleh Pak Soekarno, Pak Rizky, atau tidak perlu ada closing statement, dianggap sudah terwakili semua? Atau perlu ada kata penegasan? Silakan. Pas ya, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, baiklah Bapak mungkin, Ibu. Sedikit dari saya Bu. Oh ya, mungkin silakan. Dua kata saja, bahwa dua katanya adalah terus belajar. Ini adalah satu kata yang harus dilakukan oleh semua dari kita ya, terus belajar, baik itu dalam menyajikan kemampuan yang terbaik maupun memberikan materi yang sesuai kepada siswa dan membangun kompetensi masing-masing dari siswa. Terus belajar, dan jujur saya sendiri juga terus belajar dari semua kawan-kawan yang hebat-hebat di sini. Ini benar-benar membangun diri saya dan memberikan saya pengalaman agar bisa terus menjadi lebih baik. Mungkin itu saja Bu Eni. Untuk selanjutnya mungkin bisa dikontrak untuk menjadi moderator Bu. Terima kasih Pak Samsul Komar. Bapak Ibu semua, tak lengkap rasanya kalau materi sudah disajikan oleh penyaji, terus sudah ditanggapi oleh kita para peserta tanpa adanya dari dosen pengampu. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Suhaimi, SPD MPD, untuk memberikan masukan, tanggapan kepada terkait materi kita pada hari ini. Silahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih Ibu.
kelompok yang telah menyajikan dengan baik, kemudian banyak partisipasi dari peserta mata kuliah. Mata kuliah kita hari ini membahas tentang peningkatan mutu atau pengertian tentang mutu, kemudian bagaimana tujuan daripada mutu itu. Jadi intinya mutu adalah suatu kemampuan sistem pendidikan, baik secara manajerial maupun secara teknis profesional, untuk meningkatkan kemampuan belajar daripada proses daripada pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah. Oleh karenanya tadi ada menyentuh tentang beberapa hal dalam hal standarisasi pendidikan. Boleh kalau di situ kita semua mengenal standar nasional pendidikan, kemudian ada juga istilah standar pelayanan minimal. Jadi standar nasional pendidikan itu adalah merupakan layanan minimal yang harus disajikan oleh sekolah tentang pembelajaran yang bermutu. Oleh karena itu ada 8 ya, 4 itu wajib ya. Bagaimanapun kondisinya, apakah dalam situasi geografis ataupun sosiologis yang bagaimana, tetap standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar pengelolaan itu adalah hal yang diwajibkan dan langsung itu katakan saja didelegasikan atau diotonomikan kepada sekolah. Sementara standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana, standar pembiayaan, standar penilaian dari eksternal itu tetap memerlukan kebersamaan dengan instansi lain. Oleh karenanya, kata orang, kalau datang seorang pengawas ke sekolah, pasti dia menagih hal wajib yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka mempertaruhkan terhadap layanan minimal sebagai sebuah sekolah dan pekerjaan sebagai seorang guru, yaitu bagaimana melaksanakan kurikulum yang baik, yang standar, bagaimana melakukan proses pembelajaran di kelas yang baik dan menyenangkan, kemudian kompetensi lulusan yang standar, kompetensi lulusan yang bagaimana terhadap lulusan yang telah dikeluarkan, kemudian standar pengelolaan juga bagaimana cara mengelola sekolah yang baik, yang harmonis, yang memungkinkan untuk proses belajar tidak dalam hal banyak bicara atau katakan saja komentator sementara pekerjaannya tidak atau belum terbukti. Kemudian ada tadi istilah yang berkesinambungan, itu memang harus, karena program ini katakan manajemen strategi itu dalam masa 4 tahun harus konsisten walaupun ditinjau setiap saat. Tapi pada dasarnya intinya tetap mengerjakan yang 3 hal, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan karakter daripada anak didik. Oleh karenanya dalam hal ini ada istilah otonomi ya. Otonomi dalam hal ini ada juga istilah kemandirian. Kita paham bahwa mandiri itu adalah beberapa swasembada, swakelola ya, swadaya, macam-macam swalayan. Beberapa hal yang menyebutkan suatu otonomi itu menghendaki bahwa kita betul-betul dapat berbuat untuk sekolah bisa memobilisasi sumber daya yang ada, baik tenaga, kemudian dana, ataupun mesin ya, peralatan sumber sarana prasarana. Hanya saja tetap kemampuan berkomunikasi itu adalah yang utama untuk menyampaikan, memecahkan persoalan, untuk dapat beradaptasi, bersinergi, berkolaborasi, dan kemampuan dibutuhkan dalam rangka otonomi tadi. Jadi di sini ada istilah MBS dalam rangka melaksanakan model pengelolaan yang memberikan otonomi kewenangan yang lebih besar kepada sekolah. Pertama ada 2 hal, ya tadi ada terpisah yang
Yang tidak boleh kita tidak dapat menghindari 4 standar dari standar nasional pendidikan itu. Ini mungkin dari yang saya sampaikan, ada 10 menit yang dapat saya diskon ya untuk kita semua karena menjelang salat maghrib. Atas perhatiannya dan salah hilap dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhaimi SPD MPD. Bapak Ibu harap untuk mute all karena saya belum menutup kegiatan. Bapak Ibu sebelum saya tutup kegiatan, izinkan saya membacakan pantun karena tadi pembuka dengan pantun, penutup dengan pantun. Pergi ke laut memancing ikan, perginya bersama teman-teman. Itulah ilmu yang sudah didapatkan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperhatikan. Ya, lagi Bapak Ibu lagi. Satu lagi Bu, satu lagi Bu. Kembali kasih. Jikalau sungai semakin melimpah, air pun mengalir sampai lautan. Supaya ilmu menjadi berkah, jangan lupa ajarkan juga amalkan. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam memandu kegiatan. Apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa tercover karena waktu juga yang mempertemukan dan waktu pula yang memisahkan kita. Buah durian, buah kuini, buah asli dari Kalimantan. Cukup sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.